beda paham, lalu jauh, apalagi beda politik, lalu ada sekat politik, lalu beda kultur, ada sekat kultur. Nah, ini Pak R berusaha untuk menembus, karena yang disampaikan oleh Al-Quran itu hablum minan nas. Nah, ini. Nah, sehingga pernah ada suatu kejadian yang saya mendengar itu sudah akhir-akhir ini dari Pak almarhum Pak Sunardi Syauri sebelum haji, itu suatu hari Pak R itu menengok yang namanya Pak Sunardi Syauri yang sakit. Ya, Pak Sunardi cerita di pondok saya pada hari terakhir sebelum dia haji dan setelah itu tidak kembali, sudah settle. Nah, waktu itu Pak R tahun 80-an berapa itu tanya sama Pak Nardi, nengok Pak Nardi yang sedang sakit di Bethesda. Ketika akan pulang, Pak Nardi tanya kepada Pak R, Pak R, ini nanti setelah dari sini Pak R mau kemana? Saya mau menengok orang sakit. Di mana? Ya di Bethesda. Bethesda ini kan semua orang sakit, kecuali dokter dan perawatnya yang sehat. Oh itu. Lalu waktu itu Pak Nardi tanya, Pak R tepang kalih sing doloron itu. Nah, lalu Pak R ganti tanya, apa ada hadis yang melarang menengok orang yang belum dikenal? Betul ngerti Pak R lebih tahu. Lalu tanya lagi Pak Nardi, apa Pak R tahu agama apa? Agama mereka semuanya Islam. Lalu Pak R ganti tanya, apa yang harus ditengok itu harus semua orang Islam? Apa ada hadisnya? Karena itu lalu Pak Sunardi hanya tersenyum. Lalu Pak R dari kamarnya Pak Nardi itu menengok dari kamar ke kamar. Ada yang non muslim ya ditengok, ibu dari mana? Saya dari sini. Putranya berapa ini? Siapa yang sakit? Anak saya sudah diobati belum? Sudah ada kemajuan belum? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nanti kamar lagi lah ketemu. Oh, Cina yang di sini. Tanya. Pak dari mana? Saya dari sini. Sudah berapa lama ya? Bagaimana? Itu ditanya sampai jam besuk habis. Memang waktu itu lalu geger. Kok Pak R kurang gawean katanya. Penengok orang-orang yang non muslim, orang yang sukunya beda, ada yang Cina, ada yang Batak dan sebagainya. Tapi buat Pak R itu wujud dari hablum minanas. Nah, maka kemudian Pak R itu kan juga cukup dekat dengan yang namanya Romo Mangun, Peter Dick dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dengan abangan dan sebagainya. Nah, ini membangun komunikasi dakwah semacam ini, Pak R mencoba mengamalkan ayat 112 itu ya. Nah, itu kalau itu bisa dilakukan, nah itu mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Jadi bagaimana memperbanyak kawan yang jauh itu didekati dan sebagainya. Ada satu kejadian mungkin sudah saya tulis ya. Pada waktu menjadi anggota DPR itu, Pak R itu mendapat kreditan motor IFA. Ketika naik motor itu nabrak tukang becak. Tukang becaknya sakit. Lalu sakit di Mangkubumen waktu itu masih rumah sakit. Dan itu ditengok tiap hari sampai kemudian sembuh, sampai pulang. Dan akhirnya tukang becak yang ketabrak itu menjadi kenalan baik. Bahkan kalau panen ubi, panen pisang, apa itu lalu jadi ngantar. Jadi bagaimana merubah orang ya yang dulu beda itu bisa dekat, yang dulu lawan bisa jadi kawan dan sebagainya.